Saudaraku, siapkah kamu melihat apa yang tidak pernah mereka duga? Apakah kamu lelah terus diremehkan? Muak melihat orang lain tertawa, sementara kamu hanya bisa diam. Inilah saatnya membalik keadaan. Jika pesan ini menyentuh jiwamu yang memberontak, tandai dengan like dan subscribe sekarang juga. Mari kita terhubung lebih dalam perjalanan kebangkitan ini. Setiap dukunganmu adalah penghormatan bagi para pejuang di luar sana yang tidak pernah menyerah. Video ini bukan untuk yang lemah. Ini untuk mereka yang menolak tunduk. Kita akan menyelam jauh ke dalam kebenaran mentah tentang siapa kamu sebenarnya. Sampai akhir video ini, kamu akan merasakan api di dalam dirimu. Rasa lapar, kekacauan, dan kekuatan yang selama ini kamu abaikan. Tulis komentar sekarang juga jika kamu pernah disalahpahami, diremehkan, atau diabaikan. Ini adalah momenmu. Ini untukmu. Tonton sampai detik terakhir, karena apa yang akan datang akan menghantammu lebih keras dari apapun. Mereka menertawakanmu, bukan? Senyum tipis itu, sikap acuh tak acuh itu. Mereka pikir kamu rapuh, tidak terlihat, biasa-biasa saja. Tapi mereka buta. Dan kebutaan itu ada harganya. Kamu terlalu lama diam, hanya mengamati, menunggu, menghitung semua cara mereka meremehkanmu. Setiap pandangan yang luput dari perhatian, setiap kata yang melukai terlalu dalam, setiap cibir, setiap keraguan, semua itu adalah bahan bakar. Apakah kamu sudah merasakannya? Detak di dadamu itu, panas yang menjalar di bawah kulitmu, bisikan dalam kegelapan yang memberitahumu bahwa semua yang mereka bangun akan runtuh. Bukan besok, bukan suatu hari nanti. Sekarang, kamu bukan orang yang mereka kira. Kamu adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih tajam, sesuatu yang tidak bisa mereka prediksi. Mereka tidak pernah melihatmu datang, dan mereka tidak akan pernah menyadarinya. Rasa sakit adalah guru, keheningan adalah senjata, dan amarah adalah percikan yang mengubah yang biasa menjadi kekacauan. Kamu telah menunggu saat ini. Kamu sudah siap, meskipun mereka tidak mengetahuinya. Jadi, dengarkan baik-baik. Dunia akan mencoba membentukmu, mendiamkanmu, membuatmu kecil. Tapi satu hal yang tidak mereka lihat adalah api yang sudah ada di dalam dirimu. Dan api itu akan segera membakar. Lihat ke sana. Cerminan itu wajah yang kamu lewati setiap hari. Apakah kamu mengenali orang asing yang menatap balik? Atau kamu masih berpura-pura? Tidak nyaman kan? Suara pelan yang memberitahumu bahwa kamu sudah puas, bahwa setiap kompromi, setiap kelonggaran, setiap pilihan aman telah menjadi rantai, dan rantai diciptakan untuk diputuskan. Apakah kamu merasakannya? Sisi tajam kebenaran yang mengiris semua alasanmu. Bagian dari dirimu yang berteriak, aku lebih, aku pantas lebih, aku akan menjadi lebih. Namun dunia berbisik, tetaplah kecil. Tapi kecil adalah kebohongan. Kelemahan adalah kebohongan. Setiap bekas luka, setiap kegagalan, setiap momen mereka mengabaikanmu adalah bukti bahwa kamu ditakdirkan untuk sesuatu yang tidak bisa mereka ukur, sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Berhenti gentar, berhenti bersembunyi, berhenti meminta izin untuk ada. Mereka tidak berhak menentukan kamu akan menjadi siapa. Tidak satu pun. Tidak hari ini. Tidak pernah. Cermin tidak pernah berbohong. Dan jika kamu berani menatap cukup lama, kamu akan melihatnya. Orang yang kamu tunggu-tunggu, yang tidak akan mereka kenali sampai semuanya terlambat. Kenyamanan adalah racun. Manis, lembut, aman, tetapi membunuh api di dalam dirimu. Mereka menyuruhmu puas, diam, mengikuti jalan yang dilalui orang lain. Dan kamu patuh untuk sementara, sampai dinding mulai menutup, sampai udara terasa sesak oleh penyesalan. Lihatlah sekeliling, segalanya yang akrab terasa mencekik. Setiap rutinitas, setiap pola yang membosankan,
itu adalah kandang. Dan kandang diciptakan untuk dihancurkan. Bukan besok, bukan saat muda. Sekarang, apakah kamu mendengarnya? Bisikan keresahan yang menggerogoti tulangmu. Itu bukan ketakutan, itu adalah kehidupan yang memanggil detak sesuatu yang menunggu, sesuatu yang tajam, sesuatu yang lapar. Kenyamanan membuai yang lemah, yang biasa-biasa saja. Tapi kamu diciptakan untuk kekacauan, untuk rasa lapar, untuk merobek naskah yang mereka tulis untukmu. Jalan yang aman adalah kematian dari segala sesuatu yang bisa kamu capai. Majulah, masuklah ke dalam yang tak dikenal. Masuklah ke sudut gelap tempat pertumbuhan menunggu. Mentah dan keras, biarkan dunia menggigil saat kamu terbangun. Rasa lapar bukanlah kelemahan, rasa lapar adalah kekuatan. Dan kamu sudah cukup lama kelaparan. Setiap inan, setiap pengkhianatan, setiap kali mereka meragukanmu, semua itu memberimu makan. Apakah kamu merasakannya? Sesak di dadamu, panas di nadimu. Itu adalah potensi yang menunggu untuk meledak. Rasa sakit adalah mata uang, kemarahan adalah alat, dan perjuangan adalah palu yang menempa baja terkuat. Kamu telah mengumpulkannya, menyimpannya, membiarkannya mendidih, dan kini saatnya mereka akan mencoba mengurungnya, menenangkannya, membuatmu sopan. Tapi api tidak mematuhi aturan. Ia tidak memohon izin, ia tidak bernegosiasi. Ia menghabiskan setiap kemunduran, setiap kegagalan, setiap pandangan yang mereka berikan, yang mengatakan kamu tidak cukup. Itu bahan bakar untuk badai yang akan kamu lepaskan, bahan bakar untuk kekuatan yang tidak pernah dilihat siapapun kedatangannya. Jadi berilah makan rasa lapar itu, biarkan ia tumbuh, biarkan ia menajamkan nalurimu, pikiranmu, kehendakmu. Dan ketika dunia menyadari semuanya sudah terlambat, bayanganmu bukanlah kesalahan. Mereka adalah senjata yang menunggu untuk kamu ambil. Setiap ketakutan yang kamu kubur, setiap kelemahan yang kamu sembunyikan, setiap bagian dari dirimu yang mereka suruh kamu benci, itu adalah alat, keunggulan rahasia, kekuatan sunyi yang tidak bisa disentuh siapapun. Apakah kamu merasakannya? Dingin di tulang punggungmu, denyutan di sudut gelap pikiranmu, kekuatan yang menyamar sebagai keraguan, kekuatan yang tumbuh saat dunia tidur, buta terhadap apa yang kamu akan jadi. Peluklah itu, biarkan kegelapan di dalam dirimu bernapas, biarkan ia berputar, berbalik, menajam, biarkan ia memandumu, biarkan ia membisikkan strategi yang tidak pernah mereka bayangkan, pikiran yang tidak akan pernah mereka berani pikirkan. Dunia hanya takut pada apa yang tidak bisa dipahaminya. Bayanganmu adalah bahasa yang tidak mereka kuasai. Dan kamu fasih. Kuasai mereka, tekuk mereka, gunakan mereka. Setiap sudut tersembunyi, setiap naluri yang ditekan, setiap pikiran yang mereka sebut berbahaya, itulah gudang senjatamu yang tidak pernah mereka ketahui keberadaannya. Sampai sekarang, orang-orang tidak melihat dirimu yang sebenarnya. Mereka hanya melihat topeng yang kamu pilih. Dan itulah keuntungan terbesarmu. Setiap ekspresi yang kamu kenakan, setiap keheningan yang kamu jaga, setiap senyum yang sebenarnya bukan senyum itu, adalah strategi. Kamu telah mempelajari mereka lebih lama daripada mereka mengenalimu. Pola mereka, kebiasaan mereka, isyarat mereka, semuanya. Kebanyakan orang menjalani hidup dalam keterbukaan, mudah diprediksi, mudah dibaca, mudah dihancurkan. Tapi kamu mempelajari seni penyamaran. Sensasi beralih di antara wajah, kekuatan membiarkan orang lain percaya apa yang kamu ingin mereka percayai. Biarkan mereka meremehkanmu, biarkan mereka berpikir kamu diam, lembut, tidak berbahaya. Topeng membingungkan mereka,
Topeng mengendalikan cerita. Topeng membiarkanmu bergerak melalui titik buta mereka tanpa suara. Triknya bukan berpura-pura. Triknya adalah memilih. Memilih kapan harus mengungkapkan percikan, kapan harus menyembunyikan badai, kapan harus membiarkan keheninganmu berbicara lebih keras daripada kebisingan mereka. Mainkan permainannya dengan baik, dan tidak ada yang akan tahu niatmu yang sebenarnya sampai saat kamu menyerang. Dan pada saat itu, tebakan mereka tidak akan berarti lagi. Keheningan bukanlah kelemahan. Keheningan adalah saat dunia lupa bahwa kamu sedang mengamati. Dan saat itulah kekuatan terbentuk. Kamu tidak butuh kebisingan untuk bangkit. Kamu tidak butuh perhatian untuk membangun. Biarkan semua orang terburu-buru. Biarkan mereka mengejar bayangan. Biarkan mereka meneriakkan rencana mereka ke udara, sementara kamu bergerak dengan presisi. Mereka tidak akan pernah merasakan kekuatan dalam menahan diri, dalam mengamati, dalam membiarkan orang lain percaya bahwa kamu masih sama. Kemajuan yang tenang adalah jenis kemajuan yang menyerang paling dalam. Jenis yang tidak meninggalkan peringatan. Jenis yang menulis ulang segalanya. Apakah kamu merasakannya? Ketenangan di bawah tulang rusukmu, detak mantap yang menolak untuk pecah itu adalah kendali. Jenis yang tidak bisa mereka ukur dengan mata dangkal atau pendapat keras mereka. Kesabaran bukanlah menunggu. Kesabaran adalah menajamkan. Itu adalah mempersiapkan. Itu adalah membentuk dirimu dengan cara yang hanya akan mereka pahami ketika kamu sudah bangkit melampaui jangkauan mereka. Satu langkah pada satu waktu. Sunyi, presisi, tak terhindarkan. Kamu tidak perlu mengumumkan apapun. Keheninganmu adalah tekanan yang membangun, ketegangan yang mengencang, ketenangan sebelum perubahan. Dan ketika itu terjadi, mereka akan berharap mereka memperhatikan. Mereka tidak akan pernah melihatmu datang. Bukan karena kamu bersembunyi, tetapi karena mereka menolak membayangkan kamu bisa bangkit seperti ini. Kamu tidak terlihat karena suatu alasan. Setiap pandangan yang mereka lewati, setiap kata yang mereka abaikan, setiap tawa yang mereka bagi atas pengeluaranmu, semua itu adalah persiapan, bahan bakar. Bayangan berkumpul menjadi badai. Apakah kamu merasakannya? Listrik di bawah kulitmu, panas gelisah di dadamu. Perasaan bahwa segala sesuatu yang mereka bangun akan tunduk pada kehadiranmu. Mereka pikir mereka mengenalimu. Tidak, kebangkitanmu tidak berisik. Itu tidak sopan. Itu tidak kentara. Itu halus, terhitung, tidak terlacak. Dan ketika itu tiba, itu akan menulis ulang cerita yang selama ini mereka ceritakan tentangmu. Mereka akan tersandung pada asumsi mereka sendiri. Mereka akan mempertanyakan ingatan mereka. Mereka akan menyadari terlambat bahwa orang yang mereka abaikan telah melampaui mereka. Inilah seni menjadi tidak terlihat dan tak terhentikan. Kekuatan tenang yang tumbuh tidak terlihat sampai meledak, menembus harapan mereka, menghancurkan semua yang mereka pikir mereka pahami. Masuklah ke dalam bayangan. Masuklah ke dalam keheningan. Masuklah ke tempat di mana mereka tidak dapat menjangkau kamu. Dan dari sana, bangkitlah. Setiap orang punya naskah untukmu. Setiap orang punya peta tentang kamu seharusnya menjadi siapa. Bakar, Sahat. Mereka memberitahumu cara bertindak, kemana harus pergi, apa yang harus diinginkan, dan kamu mengikutinya. Sampai kamu menyadari peta mereka adalah kandang, aturan mereka adalah rantai, dan harapan mereka adalah racun. Apakah kamu merasakannya? Lonjakan di dadamu, api yang mencakar tulang punggungmu, bagian dari dirimu yang berteriak, aku tidak tunduk pada siapapun. Setiap batas yang mereka tetapkan, setiap batasan yang mereka bayangkan adalah bahan bakar untuk pemberontakan. Pemberontakan bukanlah kekacauan, itu adalah kejelasan. Itu adalah memilih dirimu sendiri daripada pendapat mereka, jalanmu daripada jalan mereka, waktumu daripada tenggat waktu mereka. Itu adalah momen kamu berhenti menjadi karakter dalam cerita orang lain. Setiap mata yang meragukanmu, setiap tangan
yang mencoba mendorongmu jatuh. Setiap suara yang berbisik, tetaplah kecil. Semua itu menjadi bukti bahwa membebaskan diri adalah apa yang seharusnya kamu lakukan. Jadi putuskan rantai, hancurkan naskah, hancurkan pandangan sempit dunia tentang dirimu. Majulah tanpa tunduk, tanpa patah, dan biarkan mereka menyadari bahwa orang yang mereka coba definisikan tidak dapat dibatasi. Kekacauan bukanlah kehancuran. Kekacauan adalah kendali di tangan mereka yang berani. Keyakinan diri tidaklah sopan. Kekuatan tidaklah sunyi. Kehadiran tidak diukur dengan tepuk tangan. Itu ada dalam caramu berjalan, caramu mengamati, caramu membiarkan dunia gemetar tanpa mengetahui alasannya. Apakah kamu merasakannya? Denyutan di nadimu, senyum tipis yang merayap di benakmu, kejelasan nekat yang mengatakan, aku tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Aku tidak butuh izin. Aku tidak tunduk pada siapapun. Keberanian bukanlah keras. Itu presisi. Itu kenakalan yang diperhitungkan. Itu adalah mengetahui setiap gerakan yang kamu lakukan, menggeser persepsi mereka, sementara kamu tetap tak tersentuh dalam pikiran, tak tersentuh dalam niat. Kecerdikan bukanlah tipuan. Itu adalah pemahaman, membaca pola, memprediksi gerakan, mengubah asumsi mereka menjadi tangga bagimu, remehan mereka menjadi taman bermainmu. Percayalah, milikilah, hiduplah. Kamu bukan lagi orang yang bisa mereka ukur atau abaikan. Kamu adalah badai yang tidak pernah mereka lihat kedatangannya. Dan ketika itu menyerang, dunia akan mengingat namamu. Lihatlah tanganmu, lihatlah pikiranmu, lihatlah api yang selama ini kamu sembunyikan, dan sadari, ini hanyalah permulaan. Semua yang kamu alami, setiap penghinaan, setiap momen mereka meragukanmu, itu telah menempa kamu, bukan menjadi apa yang mereka harapkan, tetapi menjadi sesuatu yang lebih tajam, sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang tak terlupakan. Apakah kamu merasakannya? Rasa lapar yang kini bercampur kendali, kekacauan yang kini ditempa kejelasan, kemarahan yang kini selaras dengan tujuan. Kamu tidak lagi bereaksi, kamu sedang menciptakan. Dunia pikir mereka mengenalimu. Mereka tidak. Mereka tidak akan pernah tahu kedalaman dari apa yang telah kamu jadilah. Setiap pandangan akan salah mengukur. Setiap harapan akan hancur. Setiap rencana melawanmu akan gagal. Inilah momen di mana potensi menjadi kenyataan, di mana badai sunyi meletus menjadi kekuatan yang tak terbantahkan, di mana yang tak terlihat bangkit, yang diabaikan mendominasi, dan yang diremehkan menulis ulang kisah mereka. Majulah, masuk sepenuhnya ke dalam diri yang kamu dilahirkan untuk menjadi. Mereka tidak tahu siapa kamu, dan pada saat mereka menyadarinya, itu sudah terlambat. Kamu lengkap. Kamu adalah kekacauan. Kamu adalah kekuatan, dan mereka akan mengingatnya. Wow, apakah kamu merasakannya? Api itu, rasa lapar itu, kekuatan di dalam dirimu itu. Ini bukan hanya video, ini adalah panggilan untuk bangun. Kamu telah diremehkan, diabaikan, didorong ke samping, tapi tidak lagi. Tulis komentar di bawah. Beritahu saya, bagian mana yang paling menghantammu? Kebenaran mana yang membuat darahmu mendidih atau pikiranmu meledak? Saya ingin mendengar ceritamu, kebangkitanmu, kekacauanmu. Tekan tombol like jika kamu siap naik level. Bagikan ini dengan siapapun yang pernah meragukanmu. Dan subscribe, karena perjalanan ini akan menjadi semakin gelap, semakin tajam, semakin kuat. Ingat, kamu adalah badai yang tidak mereka lihat kedatangannya. Setiap tontonan, setiap komentar, setiap bahyan, itu adalah penghormatan bagi mereka yang menolak tunduk, yang menolak menyerah, dan yang akan segera menjadi legenda.